Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyina maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. العزيز العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب وبدل بدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عني وعنكم وعن جميع المؤمنين وقال رضي الله عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pada menyatakan segala sunat-sunat wudhu. Jadi ini kita menyambung tentang semalam masalah rukun-rukun wudhu, syarat-syarat wudhu. Ini sunat-sunat wudhu ulang. Bermula makna sunat pada syara', syara' itu agama. Bermula makna sunat pada syara' dan tatawwu' dan mustahab dan mandub dan naflun dan hasanun dan marghubun bih 1 2. Nah, jadi arti sunnat, tatawwu' itu sunnat juga maknanya, mustahab itu sunnat juga, mandub itu sunnat juga, naflun itu sunnat juga, hasanun itu sunnat juga, dan marghubun bih itu sunnat juga. Jadi beratan itu maknanya sama. Mazhab kita Imam Syafi'i itu istilah-istilah itu tuh beratan maknanya sama. Bila digawi bapahala, bila ditinggalkan pada berdosa, itu beratan. Tapi beda kalau mazhab imam-imam yang lain beda. Kalau Imam Maliki itu Imam Maliki itu apabila jarsidin sunnat, nah itu berarti jakanya kita Imam Syafi'i namanya sunat muakkad. Nah sidin sunat nyambatnya. Jadi kalau Imam Malik itu sidin menyambat arti sunat itu, arti sunat tuh kalau versi Imam Malik sunat sidin. Bila sunat itu artinya itu Nabi itu menggawi terus jarang benar tertinggal, itu sunat sidin menyambat. Kalau selain pada itu nasidin menyambatnya itu tatawwu, mustahab, mandub, itu ya. Kalau kita Imam Syafi'i yang namanya sunnat kah, mustahab kah, tatawwu kah, beratan sama. Ini mazhab kita Imam Syafi'i. Apa yaitu barang yang diberi pahala atas memperbuat dia dan tiada disiksa atas yang meninggalkan dia. Ini mazhab kita Imam Syafi'i. Syahdan adalah sunat wudu itu amat banyak. Jadi sunat wudu itu banyak. Maka setengah daripadanya diantara sunat wudu bersugi atau bersiwak, seperti barang yang telah terdahulu kenyataannya. Nah, sudah semalam bersiwak ya Pak. Masalah mengikutinya dan lain-lainnya sudah semalam. Maka hendaklah diniatkan dengan bersugi itu akan sunat wudu. Nah, maka waktu inya bersikat gigi itu berniat menggawi sunat wudu. Inilah kaul yang mengatakan bahwasanya tempat bersugi itu dahulu daripada mengucap bismillah. Nah, ini bila mengumpati pendapat bahwasanya bersiwak itu terdahulu pada bismillah. Tetapi yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah dan Syarah Baqatul itu Ibnu Hajar juga, tapi ya kah? Ibnu Hajar juga. Syarah Baqatul itu apa? Muqaddimah Hadramiyah. Nah, matanya Muqaddimah Hadramiyah. Syarahnya Syarah Baqatul. Ibnu Hajar juga yang mengarangnya. Nah, ujar sidin bahwasanya tempat bersugi itu kemudian daripada membasuh 2 tangan dan dahulu daripada berkumur-kumur. Maka pada ketika itu tiadalah berkehendak ia kepada niat. Jadi gini, masalah bersikat gigi sebelum orang berwudu itu ini ulama beda-beda pendapat. Ada yang mengadakan itu sebeluman membasuh tangan dan berbismillah tuh bersiwak dulu. Nah, tapi ujar Imam Ibnu Hajar ya kan, bersiwak itu setelah membasuh tangan dan berbismillah. Nah, cara bersiwak. Ya kan?
Maka apabila menggawinya sebelum membasuh tangan, pemulaan menggawi lawan basiwa salang berniat tanggulo sahajaku berniat sahajaku mengerjakan sunat wudu. Tapi kalau ma'andak bersikat giginya itu setelah membasuh tangan, itu kada salang berniat lagi. Kenapa? Karena sudah kena waktu membasuh tangan itu mandak niatnya. Itu kena. Karena dari kada kepada berniat karena dipadakan itu dicukupkan kita masuk aja sudah dengan niat tatkala mengucap bismillah. Jadi yang pertama bersiwak bersikat gigi dan sunat daripada segala sunat wudu dan sunat daripada segala sunat wudu dan setengah gitu ya. Pun kita tuh sunat lah ataupun kita tuh tulisannya dan sunat lah. Nah itu nang bujurnya dan setengah daripada segala sunat wudu itu sunat lah atau ganti lawan dan setengah daripada segala sunat wudu mengucap bismillah. Jadi diantara sunat wudu selanjutnya pulang berbismillah. Jadi sebelum wudu tuh kadang langsung wudu depan ya kan. Kalau nang wajibnya itu ya barataan ya kan wajib. Bila hendak lain pada nang lain, bila hendak meninggikan martabat wudunya, gawi ya nang sunatnya mengucap bismillah. Dan jikalau mengambil wudu dengan air yang dirampas sekalipun, meskipun wudu lawan bajunya cuntanan, ini baju sakit lah nih, ini baju sakitnya lah, ini baju nih gure pada ulun kemarau nyari aja gure kemaraunya nih. 2 hari dan ada bebannya. Nah, jadi ini baju sakit nih. Nah, jadi misalkan hendak wudu nih, mencuntan kan arti mencuntan itu man akhadal malakut ya tentu kan mencuntan. Ya kan? Ma ambil banyu ampun orang bapadah kada, ambil banyu ampun orang bapadah kada. Wudunya nah udung itu meskipun banyunya banyu cuntanan tetap juga disunatakan bismillah. Bajunya cuntanan nak wudu bismillahirrahmanirrahim dulu. Nah jadi kita lampayan sidin mengumpati pendapat meskipun banyu itu banyu cuntanan ya kan, tetap disunatakan membaca bismillah yang telah disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Imam Ramli di dalam Syarah Umbab dan di dalam kitab Nihayah. Titik setelah. Nah, jadi sidin mau memadahkan tetap sunnah juga bismillah. Sidin mau empati pendapat Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Artinya meskipun banyunya ini cuntanan tetap juga bismillah. Sekurang-kurangnya bismillah itu sekurang-kurangnya bismillah dan yang sempurnanya bismillahirrahmanirrahim karena mengikut bagi fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddu'u bi bismillah. Nabi pernah bersabda tawaddu'u, wudulah olehmu ya Nabi bi bismillah. Artinya mengambil wudulah kamu dengan mengucap bismillah. Wudulah ya Nabi dengan mengucap bismillah. Ini kan hadisnya apa? Ceritanya nih waktu itu para sahabat ini abut mencari banyu hendak wudu ya kan. Mana nih siapa kita wudu nih keadaan banyunya, siapa nih kita wudu keadaan banyunya. Jadi Nabi adakan nang bisi banyu barang sedikit barang. Jadi nang lain ada mana? Ini ada ya Nabi bawa sini aja Nabi, bawa sini Nabi tangan. Dicalak Nabi di ember tadi ya kan. Tawaddu'u bi bismillah. Wudu ya Nabi dengan membaca bismillah. Jadi dia sahabat nang wudu nih. Menurut riwayat sahabat itu ada sampai 70 hikung waktu itu nak wudu sampai 70 hikung. Jadi dia sahabat nang wudu nih. Aku tuh melihat di salah-salah tangan Nabi ini asa keluaran banyak. Embernya halus 70 hikung bawa wudu ya. 70 hikung sanggup wudu di situ. 70 hikung. Tawaddu'u bi bismillah. Dan sunat mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim dahulunya dan sebelum bismillah ba'udzubillah. Dan sunat kemudian daripada mengucap bismillah tuntung a'udzubillah bismillah sunat juga mengucap alhamdulillahi 'alal islam
wa ni'matihi alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Nah, sunat Jawa membaca itu. Dan menambahi Imam Ghazali kemudiannya, ujar Imam Ghazali tambahi ulang, sunat ulang ditambahi apa? Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi itu munada ya, tapi apa munada apa namanya? Yang dibuang huruf nida lawan ujungnya atau munada murakham kah? Ya kah? Jadi Rabbi ayyahdurun. Dan pada mazhab Imam Ahmad bin Hambal nih, bahwasanya mengucap bismillah itu wajib. Ujar Imam Ahmad bin Hambal, bismillah itu wajib wudu. Wudu itu wajib bismillah. Kenapa? Karena sabda Nabi Muhammad SAW, la wudu'a liman lam yusammi. Artinya tiada wudu kada dianggap wudu lagi bagi orang yang tiada mengucap bismillah. Berdasarkan hadis ini ujar Imam ujar Imam Ahmad bin Hambal, berarti bismillah itu wajib. Ujar Imam Ahmad bin Hambal. Adapun kita kan hukumnya sunnat, namun al-khuruj minal khilaf mustahab. Adalah al-khuruj minal khilaf mustahab, faidahnya keluar daripada khilaf itu hukumnya sunnat. Ada ulama yang memadahkan wajib, imam kita ada, maka sunnah hukumnya berbismillah. Maka ditanggungkan hadis ini, maka ditanggungkan hadis itu atas menafikan soh, yakni tiada wudu bagi orang yang tiada mengucap bismillah. Maka hadis ini ditanggungkan atau dianggap pahamannya, pokoknya kada nang sohnya wudu bila kada bismillah. Makanya ujar Imam Ahmad bin Hambal wajib bismillah. Maka ditolakkan akan dia oleh segala sahabat Imam Syafi'i. Namun murid-murid Imam Syafi'i mereka menolak hadis ini. Kayak apa caranya? Dengan bahwasanya hadis itu dhaif. Ujar ashab Imam Syafi'i, oh hadis itu dhaif, hadisnya dhaif. Maka bila hadis dhaif tiada sah akan dalil, kada kawa dijadikan dalil. Jadi kada kawa. Dan jikalau ditakdirkan hadis itu sahih tiada dhaif, misalkan juga pulang nih hadis itu ayuha kita anggap sahih juga, ya kan misalnya ada yang mengatakan oh ikan dhaif itu di perawi bukan di matannya. Kan dhaif itu kan di perawi bukan di matan nih, ya kan? Yang mulai dhaif itu kan perawi bukan matan. Berarti nih andaikan kita anggap kalau bina bujur juga nih hadisnya sahih juga, maka yaitu ditakwilkan dengan menanggungkan dia atas menafikan sempurna. Jadi apa sahabat? Bila dianggap sahih juga hadisnya, maka itu maksudnya kadada wudu yang sempurna apabila kada bismillah. Itu jadi pahamannya kadada nangsohnya wudu kada. Yakni tiada sempurna wudu orang yang tiada mengucap bismillah, tetap sah iya sahaja. Dan jikalau ditinggalkan mengucap bismillah itu pada permulaan wudu dengan lupa atau sahaja itu sengaja, maka hendaklah dibawanya akan dia dahulu daripada selesai wudunya. Bila orang nih tertinggal bismillah permulaan wudu, bila orang wudu tertinggal bismillah permulaan wudunya, ya kan? Maka kena dibawanya atau dibuatnya dahulu daripada selesai wudunya. Sebelum mententong apabila ingat baca supaya diperolehnya pahala sunnah, supaya dapat pahala sunnah. Maka hendaklah diucapnya tatkala itu bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Bila kada ingat kayak gitu. Jadi misalkan aturannya mulanya bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Bila kada ingat kan, apabila ingat asal masih waktu berwudu ya, ingat. Nah maka baca bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Atau bismillahi awwalahu wa akhirahu, sama juga. Atau juga bismillahirrahmanirrahim gini ada Bapak. Ya kan? Kalau dikira bila di tangan itu jadi harus bismillahi fi awwalihi wa akhirihi kada.
hendak bismillah fi awali wa akhirih kah, hendak bismillah awalahu wa akhirahu kah, hendak bismillah aja kah, kada apa juga nang penting pokoknya bila ingat bismillah. Nah itu jadi kada mun harus buat awalahu wa akhirahunya kada apa-apa. Kada apa-apa. Itu bila kada ingat kah atau bedahara kah, bising aja. Mengalihi seorang juga belum kan? Seorang juga istilah. Dan jika sudah selesai ia daripada wudunya, bila sudah tuntung pang kayak apa jar? Sudah tuntung, apa enggak patuhan? Kalau kada bismillah, kita ini kan kepatuhan kada bismillah, tahu wudu aja ya kan? Tahu wudu, maka tiada sunat baginya mengucap bismillah kemudiannya sudah aja, udah lagi bismillah, sudah tuntung. Dan demikian lagi, nah itu juga sunat juga, maksudnya tuh sunat juga bismillah waktu makan dan minum. Apa sunat juga bismillah? Apabila ditinggalkannya mengucap bismillah pada permulaan dan pada pertengahannya, maka tiada sunat baginya mengucap bismillah. Salah atau komanya salah lain. Dan demikian lagi makan dan minum apabila ditinggalkannya mengucap bismillah pada permulaan dan pertengahannya. Mengucap bismillah pada permulaan dan pada pertengahannya. Itulah titiknya situlah. Dan demikian lagi makan dan minum apabila ditinggalkannya mengucap bismillah pada permulaan dan pada pertengahannya. Titiknya situ ya kan. Artinya tetap juga disunahkan bismillah bila tertinggal di permulaan. Maka tiada sunat baginya. Jadi titiknya situ dari titiknya kan. Maka tiada sunat baginya mengucap bismillah kemudian daripada nyak makan. Tapi kalau masalah makan juga bila sudah tuntung tetap juga kada disunatkan bismillah. Kenapa? Karena yang dimaksud daripada mengucap bismillah itu mengambil berkat jua. Karena orang berbismillah sebelum makan atau pertengahan makan itu supaya mengambil berkat dengan ucapan bismillah, bukan karena memuntahkan syaitan, bukan karena alasan memuntahkan syaitan. Ya kan kayak ini jar Nabi leh, jar kan hadisnya kan kayak ini jar Nabi bila ikam nih makan, kada ingat berbismillah pemulaannya, maka apabila ikam ingat baca bismillahi awalahu wa akhirahu, maka jar Nabi syaitan itu kan muntah. Jadinya kada jadi kanyang, kada jadi empat makan. Nah, jadi kan ulama memahami ini. Oh, bila sudah tuntung panjar, ya kan? Bila sudah tuntung, ada orang memaham supaya setan muntah, jadinya tetap juga bismillah. Jadi setan itu tetap pada jadi kanyang juga makan. Nah, jadi ujar pendapat yang pertama kada. Pokoknya bila sudah tuntung, itu kada disunahkan bismillah. Karena tujuan berbismillah itu kada hendak memuntahkan setan. Tujuan berbismillah itu supaya apa yang kita makan ini berberkat. Tujuannya ada kesan memuntahkan setan enggak? Lagi bismillah ulang ya. Kan aja dulu bismillah aja. Makan dulu ini ya kan. Bila para penonton sudah dengar bismillah ya Allah wa akhirnya muntah. Inilah yang tersebut di dalam Tuhfah dan Fathul Jawad dan Imdad dan Syarah Bab Fadl. Karangan Imam Ibnu Hajar aja nih, Tuhfah, Fathul Jawad, Imdad, Syarah Bab Fadl. Karangan Ibnu Hajar aja nih. Artinya sidin artinya leh. Ulama besar itu artinya kada bosan-bosannya sidin. Ya kan? Itu kan dalam Tuhfah, Syarah Bab Fadl, Fathul Jawad isinya itu pulang tebutar ya kan. Orang mengarang tuh orang kada dulak mengarang kada dulak. Dan kita nih ya kan. Sebodoh juga pulang artinya bari-bari bodoh juga. Kalau koler aja. Orang mengarang tuh kada dulak mengarang. Dan tersebut di dalam Mughni dan Nihayah. Nah, tapi kalau di dalam kitab Mughni dan dalam kitab Nihayah bahwasanya apabila tiada mengucap bismillah pada permulaan makan dan minum dan tiada di pertengahannya, maka sunat baginya mengucap bismillah kemudian daripadanya supaya dimuntahkan oleh syaitan akan makanan yang dimakannya akan dia. Kalau ujar apa
namanya ujar di dalam kitab Mughni dan di dalam kitab Nihayah Imam Ramli nih ya kah dan Khatib Syarbini, ujar Imam Khatib Syarbini dan ujar Imam Ramli, pokoknya bila makan itu kan ingat berbismillah di pamulaan, di panangahan, kan ingat di panangan tuntung sudah tetap berbismillah juga, ujar Imam Ramli. Ujar Ibnu Hajar bila sudah tuntung itu usah. Nah itu jadi bapak ya pernihnya yang bujurnya dua-duanya bujur aja, dua-duanya bujur aja. Nang hendak berbismillah bujur, nang kada berbismillah bujur. Nang salah, nang mahwal, nang salah, nang nyalahkan orang, nang salah. Ini tujuannya kita belajarnya ya kan. Jadi melihat orang sudah tuntung dah makan, ya Bismillahirrahmanirrahim, apa kita? Ujar kita nih ya kan, ini buku Imam Ramli ini, ya kan? Bila sudah tuntung makan dia kalau nyawa tadi ada bismillah sudah pada awalnya sudah pang-pang oh berarti bukan Ibnu Hajar berarti yang penting dua-duanya bujur ya. Maka yaitu bersalahan dengan wudu, tetapi ujar Imam Ramli dan Imam Khatib Syarbini kalau masalah wudu bila masalah wudu kada disunatkan juga bismillah, itu masalah wudu. Kalau Ibnu Hajar itu makankah, minumkah, berwudukah sama Ibnu Hajar. Ujar Imam Ramli bila masalah makan dan minum tetap berbismillah, tapi kalau wudu ada. Nah, itu ujar Imam Ramli ya. Adapun jima, bila jima apa ya aja kan disunatkan bismillah nih. Ya bismillah juga kan ada nih ya. Tunggu datang lagi nah. Apa ya lu bismillah ini? Ini bisa pada kada ingat penjara separuh jalan sudah nih hanya akan ingat bismillah. Nah apa ini? Kan kalau dikiasan kalau makan kan bismillah ya Allah wa akhirahu nih. Ya kan? Kalau mamam bang apa artinya bismillah Allah wa akhirahu lah. Nah, adapun jima apabila tidak mengucap bismillah seseorang dahulu daripada, maka tidak sunat baginya mengucap bismillah pada pertengahannya. Kada usah berbismillah waktu di pertengahan. Bila sudah tuntung baginya ya kada usah. Kenapa? Bukan bagus juga ini. Kata nih iannya lainnya bismillahirrahmanirrahim. Pancat ada jadi. Nah, karena makruh berkata-kata terkala jima, karena bila berpandar dan jima itu hukumnya makruh. Kalau dalam riwayat ada dalam sebuah riwayat yang memadahkan bila orang tuh berpandar dan jima itu mewarisi anaknya tuh karena bisu ya kan bisu. Tapi jangan dipadahkan ada nama bupati kuitannya lagi pandai buat jangan ya, di antara sebab musababnya ada. Jadi tadilah mudah-mudahan kau mengamalkan kita nah. Jadi yang pertama tadilah sunat sebelum berwudu itu bersiwak. Habis itu berbismillah dan syahdan adalah mengucap bismillah, itu bacanya mengucaplah, dan adalah mengucap bismillah, mengucap itu bismillah sambungannya gue ada membaca kisah Melayu yang di antara amalan yang sunat diperbanyak ketika bulan puasa. Nomor 1 disunatkan memperbanyak mengucap zikir. Aturannya salah baca mengucuk gakar. Jadi jangan mendengar jadi ini guru nang iya ya kan. Artinya lawas mana sudah belajar kan tidak dapat guru nang kayak ini nang iya kan. Ada sah dan adalah mengucap bismillah pada wudu itu sunnat ain. Jadi berbismillah pada wudu itu sunat. Arti sunat ain itu setiap orang nang berwudu sunat berbismillah. Sunat ain namanya artinya pada-padanya. Dan membaca bismillah pada makan dan pada makan berbismillah pada makan itu sunat kifayah.
Jadi bismillah waktu makan itu sunat kifayah. Arti sunat kifayah itu apa? Bila makannya berjamaah, sebaratan orangnya ada yang memulai berbismillah sudah. Anu apa bahasa kitanya? Hasil aja dah. Hasil aja sudah. Tapi bismillah lah. Bismillah. Ada mulayakan ada bismillah ya. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, hasil aja dah serumahan. Cukup aja sudah bila makan berjamaah. Jadi berbismillah pada wudu itu sunatnya sunat ain. Kalau berbismillah pada makan itu sunatnya sunat kifayah. Dan demikian lagi pada jima'. Nah, waktu jima' sama sunatnya sunat kifayah juga. Artinya salah satunya. Berbismillah. Bacaan juga lihat ada macam-macam bab. Oleh guru lah itu lihat mulai menyingkai ke lambungnya tuh nak. Halo bro, lihat Assalamualaikum ya babar rahmah. Itu menyingkai ke lampunya lainnya. Mau nulis lainnya. Itu menyingkai ke lampunya dia Assalamualaikum ya babar rahmah. Nah, ini berabahnya lainnya lah. Itu biji pulang lihat anunya. Ada juga pulang bacaannya. Karena lainnya kan. Bakaruan gulung malam ini. Dan setengah daripada segala sunat wudu membasuh dua tapak tangan. Jadi setengah daripada sunat wudu pulang yang selanjutnya membasuh telapak tangan. Hingga pergelangan sampai pergelangan tangan. Kemudian daripada mengucap bismillah, maka sunnah bahwa hendaklah dipesertakannya niat wudu. Jadi waktu membasuh telapak tangan, ya kamu telapak tangan ini dibuati sudah guruai niat wudu. Tapi niat wudu ini bisa perlu kalian catat, arti niat wudu ini bisa niat sunat wudu, bisa juga niat wudu. Waktu masuk tangan nih, jadi waktu tak buka keran lah, waktu masuk tangan nih, dalam hati nih, sahajaku wudu. Nah itu tuh bisa. Waktu masuk telapak tangan nih, sahajaku wudu atau sahajaku mengerjakan sunat wudu, terserah. Bapak guru kan aja basuh muka ada niat kada tetap membasuh muka itu karena berniat. Adapun tujuan berniat waktu membasuh telapak tangan ya kan itu tujuannya apa? Liyusabu ala sunanihil mutaqaddimah gitu ya kan. Supaya dihitung dapat pahala mulai membasuh telapak tangan itu tujuannya. Jadi mulai membasuh telapak tangan itu berniat wudu sudah waktu jatuh buka itu sudah di hati kita nih saja wudu sudah. Tapi itu lain belum dianggap wudu bang lagi. Itu kenapa jadi dibuat saja wudu supaya membasuh telapak tangan ini baharaga. Nah ini bedanya. Baharilah kita wudu sebelum wudu basuh tangan bawah. Nah, tapi tahukah kita bahwa berniat? Kadalah apabila kada berniat upau kada jadi napa-napa. Jadi buka keran. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati nih saja wudu kan. Atau di hati ini saja pun mengerjakan sunat wudu kan. Supaya membasuh telapak tangan ini bahagia. Jadi dipesertakan dengan niat wudu. Dipesertakan niat wudu dengan bismillah serta permulaan membasuh dua telapak tangan. Itu permulaan. Itu walaupun dia permulaan. Maka murad ini maksud atau yang dikehendaki daripada mendahulukan bismillah atas membasuh dua tapak tangan, yaitu mendahulukan dia membasuh atas selesai daripada mendahulukan dia bismillah, dia bismillah lah. Mendahulukan dia bismillah
atas selesai daripada membasuh dia tangan. Betul, apa namanya domirnya itu ya, kitab Melayu ini domirnya mau ya. Jadi yang dimaksud dengan mendahulukan bismillah daripada membasuh dua telapak tangan itu maksudnya apa? Mendahulukan membaca bismillah atas selesai daripada membasuh dua tangan. Jadi beluman selesai, itu pahamannya nih, beluman selesai membasuh dua telapak tangan sudah berbismillah. Ini jakanya orang mengkalawat aja mengarangnya ini nyamannya tuh kayak ini berbismillah lawan dua telapak tangan beimbai membacanya. Nah itu namanya. Nah, kalau bahasanya di sini kan bahasanya kayak ini kan. Yang dimaksud dengan mendahulukan bismillah atas membasuh dua tangan yaitu mendahulukan dia bismillah atas itu maknanya dari selesai daripada membasuh dia tangan. Jadi beluman selesai membasuh tangan sudah dibuati bismillah. Nah, itu pahamannya. Ya kan? Jadi itu membaca bismillah itu beimbai lawan membasuh telapak tangan. Jadi buka keran, basuh telapak tangan sambil berbismillah, bismillah sambil ulang berniat saja kubudu. Saja kubudu mulai situ sebenarnya. Itu tuh maksudnya tuh. Dan setengah itu sunat pulang pun kita tidak salah pulang tuh. Dan setengah segala sunat wudu itu setengah sama di subahnya tadi setengah juga tuh di subahnya tadi dan sunat juga. Dan setengah dari segala sunat wudu menyebut dengan lidah akan lafaz niat. Setengah sunat wudu pulang apa? Lafaz niat itu disambat. Lafaz niat itu disambat. Berarti apa tak? Nawaitunya disambat. Itu sunat juga. Supaya menolong lidah itu akan hati. Supaya menolong lidah itu akan hati supaya nyaman ya. Nyaman hati kita nih untuk berniat nyaman. Pada menghadirkan niat. Istihdornya kita nyaman. Kan kita telah ya kan? Ini apabila orang batalafuz dulu sebelum niat batalafuz itu istihdornya tuh kita nyaman kita istihdornya. Sama sembahyang sama tuh bila orang batalafuz sebelum niat sembahyang itu ditalafuznya karena istihdor hendak niat sembahyang itu nyaman. Apabila istihdornya itu nyaman, muqaranahnya itu kena nyaman. Nah itu pula kaitannya. Nyaman kena muqaranahnya. Dan tempatnya ini jadi sunat ulang membuat lapas nawaitunya sunat. Nah, apabila membuat lapas nawaitunya dan tempatnya dahulu daripada mengucap bismillah. Ini pendapat yang pertama. Membuat nawaitul wudu'anya atau nawaitul raf'al hadasinya itu sebelum berbismillah yang tadi. Nah, tapi katakanlah ini maksud niat di sini nih hanya sekadar supaya gawian membasuh tangan itu berpahala. Tapi karena kalau niat wudunya ya tetap waktu membasuh muha ini perlu dipahami sini. Jangan bisa bilal aja mandang niatnya sebelum bismillah. Kalau seorang juga berarti kita pernah ada baca. Nah itu tuh. Jadi ini supaya gawiannya itu berpahala aja membasuh tangan. Hanya kata Allah ada belajar ada belajar. Dan tempat dahulu daripada mengucap bismillah yang beserta dengan niat seperti dikatanya. Jadi ma'andak niat nang supaya berpahala adalah yang basuh tangan. Ma'andaknya itu ada nang memadahkan sebelum berbismillah. Jadi kayak ini nih, nawaitu raf'al hadasi bismillahirrahmanirrahim. Atau nawaitu wudu'a bismillahirrahmanirrahim. Nah, boleh kayak itu tak? Jadi pendapat yang pertama tuh nawaitul wudu'anya itu berdahulu pada bismillah. Jadi buka keran lah, jakanya prakteknya nih. Pang buka keran, natang buka keran. Nawaitul wudu'a bismillahirrahmanirrahim.
Nah itu tuh. Ya, tapi waktu kita nawaitul wudu'anya itu di hati ya kah? Saja aku bau wudu, tapi ngatakan ini belum lagi niat nang wudu bujur belum. Ini niat ini hanya supaya membasuh tangan itu bapahala. Nah, itu tuh. Jadi sebelum bismillah, maka yaitu seperti mendahulukan lapas niat takbir atas takbiratul ihram. Itu yang pertama. Atau ini yang kedua, atau mengiring bismillah atau tuntung bismillah seperti dikatanya bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu'a atau bismillahirrahmanirrahim nawaitu raqal hadasi. Nah itu. Jadi yang kedua setelah bismillah. Kenapa jadi bismillah dulu? Supaya syamil itu mencakup, supaya mencakup berkat bismillah akan lapas niat, supaya lapas niat itu tak kurung dalam bismillah, dapat berkah juga. Karena kan Nabi kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa apanya aja Nabi yang digawi bilang ada bismillah itu nakisul barakah, kurang keberkahannya. termasuk kullu amrin, termasuk amrin apa lapas wudu. Jadi berarti lapas wudu itu sebelum imbah bismillah. Inilah alasan ya kan, anu biasanya bubuhan khotib itu sebelum assalamualaikum bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Itu tuh alasan orang. Ada juga pulang nang anu asal salam dulu hanya bismillah, alasannya pulang assalam qoblal kalam. Bapak mana ulang bujur, dua-duanya ulang bujur. Makanya kita belajar sambil ini menyamani hati apa ada pepaut kalau orang berentan orang bujur nang salah itu kita kadang nggawinya nang sana. Jadi bismillah mandat saja kebaudunya bisa sebelum bismillah atau sesudah bismillah. Atau nah ini yang ketiga bagus tuh yang itu di nomor lah. Jadi yang pertama tadi sebelum bismillah, yang kedua imbah bismillah, atau yang ketiga tatkala hendak membasuh muka jika ditakhirkannya niat wudu kepada ketika membasuh muka, atau kena waktu hendak membasuh muka. Tapi ngatakan bila kena waktu membasuh muka, niat wudunya waktu membasuh tangan kada pahala. Kada pahala membasuh tangannya karena kada berniat. Ya kan? Nah itu tuh kada pahala karena membasuh tangannya. Tetapi menyertakan niat dengan mengucap bismillah dan mengekalkannya hingga membasuh muka itu terabdal. Tapi nang abdalnya kayak gitu bang, ya kan? Dikekalkan artinya waktu membasuh tangan itu bismillah berniat, habis itu pulang kena sampai membasuh muka berniat pulang itu nang abdal, supaya diberi pahala atas segala wudhu yang terdahulu daripadanya. Inilah sekalian yang hasil yang tersebut di dalam Tuhfah dan Syarah Bab Fadl. Ini pembahasan yang dibahas oleh Imam Ibnu Hajar. Itu bahari padahal sebenarnya tuh bernomor-nomor aja pengulangan Tuhfah itu halaman 87. Tapi kada tercari juga, tapi baru waktu belajar itu berdabit dalam kitab Tuhfah halaman 87. Tapi seorang ada cari juga bahari dabitan guru itu atau halaman 87. Syahdan. Nah, jadi kita telah jadi yang pertama yang kita mudahan kita mau mengamalkan adalah bila hendak baudu apa pertama bersiwak, habis itu membasuh tangan, selajur berbismillah, selajur berniat baudu. Bisa berniat baudu atau juga bisa niat menggawi sunat wudu. Bila sudah waktu membasuh tangan nih bang gurunya berbismillah, karena basuh muha berniat lagi lah, tetap berniat. Tujuan berniat pembuatan basuh tangan ini supaya berpahala aja, mudahan kita kalau gawi, tahu aja pengasanya sudah agawinya aja lagi, yang bisa ada keingatan. Syahdan, sunat membasuh dua tapak tangan itu dengan beserta jua. Nah, membasuh telapak tangan ini beimbai. Ada mau membuka keran sebelah dulu, hanya sebelah ada sama tuh basuh talinga. Ingat kan basuh talinga tuh beimbai.
Ada mun tunggal balahan katana ketahuan ada belajar berarti wudunya gitu. Ketahuan berarti ada belajar wudunya masalah satu saja Pak. Saja Pak. Ya, kan? Jadi bimbai. Masuk telapak tangan ini sama bimbai. Hendak kain nikah, kain nikah, hendak kain nikah juga asal bimbai maksudnya. Ya, kan? Karena mengikut pokoknya bila ada belajar salah. Jadi kan bila ada belajar salah. Ini sama nih nanya kan dudi-dudinya kena lah dudi-dudinya kena kadang mahwal ada ya beratan tuh bujur aja ya beratan bujur tapi nampasnya kayak apa nampasnya mengatakan karena bila ada tuh nang meninggal ya kan meninggal itu nang pemulaan disuruh melaksanakan fardu kifayahnya tuh itu orang-orang situ dulu ya kan meninggal misal di Palangkaraya tuntung akan dulu memandi menyembah yang akannya di situ tuntung dulu hanyar bawa bila anak ngubur kadang yang dibawa rigat tuh ada salah aja dan dibawa ada bujur aja juga bang ada salah juga yang ada pengarasan ada orang belajar begini kan ada juga bujur aja juga berataan tapi karena di situ meninggalnya itu nang melaksanakan fardu kifayahnya orang situ dulu ya kan nah menguburnya aja karena bawa ke lain bila hendak itu jangan waktu lihat tuh kalau dudi-dudinya kena ya kan dudi-dudinya tuh kena bila ada dudi-dudinya kena ya kan anu diantara keluarga kita suruh tuntung akan di situ dulu di situ dulu nah karena di sini mahadang aja tinggal tabuk luangnya aja karena bila sampai langsung kubur kubur enak tuh enak. Tapi tadi yang ada salah itu apakah yang dijauhkan ada salahnya ada salah beratan itu jujur aja beratan nah, sudah atau pelakuan melihatlah coba melihatlah pemakaman arwah guru hatim semalam kata guru ada istrinya guru orang pas lawan sebilal ya kan di Sabila itu kan kayaknya kan kita belajar semalam nih waktu kita belajar kan di Sabila itu nih luang nih luang misalnya ampak kiblat kan situ ya kan berarti di sini kepala sini batis lah nah, itu di dalam Sabila ini mayit itu diangkat di sini nah di ujuran batis diangkat di dalam Sabila di ujuran batis jadi turunnya ini nabi surungnya itu turunnya di dalam Sabila ya kan itu di dalam sebelum itu di pemakaman guru ulun jangan juga ulun dasari untung pang juga guru wildan bersama tokoh-tokohnya ada di situ mereka menguburnya itu kan anu pas kurang ajan pas dasar waktu ajan kelebihannya bila mengubur orang waktu orang ajan ya kan itu kelebihannya apa mayit ini diampuni Tuhan dosanya ada kita yang lain diadakan ya salah apa ada salah juga kan ya apalagi bujur aja juga camu tinggi gurunya bujur pada cara dasar kayak itu kita tuh pokoknya dididik kada boleh mahwal orang itu didikan kita kada boleh mahwal orang gawian kita aja kita bujurkan pun orang tuh bujur aja pun orang tapi dudi-dudinya ya karena dudi-dudinya dan sebelum itu masukannya itu masukan nah, di sini ada kayak ada yang dibaca guru nah jadi ada anu sudah dimasuk lah mayat dalam kubur lah kan hendak dilimbuhi tanah lah nah, sebelum dilimbuhi itu limbuhan